banyak hero yang mengancam jadi di belakang tapi Front to back. Mereka memain front to back. Mereka mau maksa ditukar. tabrak. Mereka mau memaksa tabrak gaming kali ini. Benar-benar barbar kedua belah tim. Dan potensial karena backline mungkin ada di tangan Gifam, tapi push insurance itu ada di tangan dari EVOS Legends. Iya, terlalu banyak hero yang bisa mengendalikan di area rumput. Dan jangan lupakan, dengan Deadly Clutch, ini bakal bisa mengganggu bagaimana kehadiran dari Nile dengan Fanny-nya. Sehingga nanti ketika setup di Turtle, mungkin Geekfarm agak lebih kesulitan untuk masuk ke arah lini dari pertahanan Turtle-nya. Turtle Pit-nya mungkin akan jadi milik dari EVOS Legends untuk di 2 menit yang pertama. Tapi jangan lupakan Grok dengan barrier-nya. Nah, ini dia yang mungkin akan menjadi cancellation atau pengganggu dari Turtle-nya. Sehingga Turtle-nya akan kereset secara tidak sengaja. Dan ingat ada Luke yang ngebawa Glook di sini yang bisa memotong siapapun di area sisi blind spot dari EVOS Legends. Jadi tentunya dari Brans dan juga Hijumaya ini yang harus berhati-hati. Apakah King Fam akan reverse sweep ataukah debut EVOS Legends berakhir manis? FPL mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Dan game ketiga yang akan menjadi penentu. Apakah EVOS mereka mampu untuk membungkus match debut mereka di minggu yang kedua? Karena kali ini dari Nael bakal bermain lebih menyeramkan. Dreams yang baru aja level 1 gak dikasih napas. Blood Thunder 1 menit dipaksakan oleh seorang Geekfarm. Pasukan Geekfarm mereka tidak mau melepaskan Dreams. Seluruh mata tertuju pada Dreams dan Tas bermain dengan hati-hati. Dia gak mau kali ini Purple Buff tercolong. Petrified ini telah didapatkan bahkan Tas mau tahan retributionnya. Dia kali ini mendapatkan satu bolos ya itu udah untung. Dan tadi ternyata bukan ditahan retributionnya tapi retributionnya memang lagi cooldown kali ini Profesor. Iya, dan buat sekarang kalau kita melihat dari emblem, ada 2 tenacity tentunya itu dari Fluffy dan juga dari Brans. Untuk survive ability, tapi jangan lupakan juga bahwa di sini Brans memilih emblem assassin jadi point penetrationnya udah tinggi dari awal game. Dan thrill lagi dari Tas, sehingga physical attack-nya akan lebih sakit nantinya di menit yang kedua. Namun jangan lupakan juga bahwa di sini Season Hunter akan membantu sekali bagi Tas mendapatkan level yang keempatnya. Walaupun Baloyski gak mau ngelepasin tasnya, dia bener-bener mau nempelin tasnya biar Tas gak dapetin level yang keempat. Ya itulah, memang merasakan baiknya Baloyski seperti romer-romer lainnya, dulu Rek juga seperti itu ya kan. Benar. Mereka itu baik sekali karena nemenin jungler lawan itu Untuk farming, iya. Ditemenin loh. Ditemenin ya, Iya, bener sih. sampai gak dapet level 4 kan. Iya bener. Ditempel terus, dipaksa retrinya bahkan. Iya, dibikin gak nyaman ya. Tapi ya itulah yang memang dilakukan oleh Baloy untuk menahan lagi-lagi farmingan. Dan mungkin kalau ketika Das ngebawa Season Hunter ini akan semakin tertahan dari segi farmingan levelnya. Dan Baloy, Oh, Baloyski akan coba dimakan, one shot. Baloyski coba untuk mendombangkan seorang Sans. Tapi ternyata masih terlalu kuat. Langsung blow di hand, dikeluarkan all in, rough wave-nya. Tapi ini informasi yang mahal untuk seorang Nile. Tidak ada rough wave dan benar-benar harus dipakai retributionnya dengan baik dan benar. Karena kalau Nile kehilangan Turtle ini, sia-sia seluruh pengorbanan dari seorang Baloyski. Harvest Weight-nya pun tidak terlalu sakit. Menuju ke arah belakang Nile, siapa yang dicari dapatkan. Dia menuju ke arah seorang Tas. Hampir dihabiskan solo pick up. Nile tiba-tiba langsung terbang menuju ke seorang Tas. Belum yang akan menjadi korban selanjutnya. Menuju ke arah belakang, masih coba didapatkan. One last hit. Love is still survive in the top lane. dan makan Luke pun masih bisa selamat. Tapi ada pengejaran dari seorang Hijume. Mencoba untuk menumbangkan 2 pemain yang sudah mulai terlihat di area rivernya. Namun gagal. Tidak berhasil untuk didapatkan oleh pemain-pemain EVOS Legends. Wah, tapi kalau tadi ya kita lihat sebuah pick off yang begitu manis. Tas tumbang level 5, Nile-nya level 7. Ini bakal menjadi poin objektif yang mahal. Ingat Fanny, dia objektifnya adalah kill. Dan kalau dia menang dari segi poin retribution, ini akan lagi dan lagi membantu Marky untuk mendapatkan poin lebih cepat. Tapi wildcards baru saja digunakan. Wombo combo combro yang gagal. Wild Charge Baloyski nggak berhasil karena kalau mereka berhasil dia akan langsung berlari hadar bottom lane untuk memecah dapatkan dari Marky. Baloyski tidak bisa melakukan cover, tidak ada lagi flicker, tidak ada lagi Wild Charge, hanya ada satu buah Cutthroat.
membuat Trust semakin terpuruk ke arah bottom klasemen dari segi gold yang bisa dia dapatkan. Tapi Avoid mencoba dapetin satu point kill. Modify Gaming udah gak ada. Para pasukan dari EVOS mereka udah mulai sedikit meredam. Tapi tasnya Momochan makin menjadi orang yang berada di posisi gold yang tidak unggul. Iya, bahkan gak hanya dari gold, mungkin dari level akan semakin tertinggal. Karena Nael terlihat di 4 menit Diajak pertama, muter-muter lihat. diajak main ya. Lihat sebuah barrier block yang bagus banget. Karena tasnya jadi lebih lama untuk farming menuju ke arah purple buff-nya. Dan dia akan tertinggal dari segi levelnya. Lihat yang dilakukan Baloyski, ini dia yang dimaksud sama Ranger Mas juga Momochan. Nemenin jungler musuh farming. Tapi lihat dari bottom lane, akan coba dimakan begitu saja. One last hit masih bertahan. Feather Strike menutup Hari Blast di arah cold lead. Ada Hitume is coming up. Menuju ke arah seorang Baloyski. Stay by on position. Kalau dikeluarkan, Rafev telah di all-in. One charge-nya gagal menyelamatkan seorang Baloyski. Tapi all-in yang terjadi membuat Nael mendapatkan informasi. No retribution, no Rafev. Ini saatnya Nael mengamankan Turtle dengan semua yang sudah diberikan Baloyski. Iya, masalahnya ketika Balai udah terjebak di area 3 pemain dari EVOS Legends, ini akan semakin sulit untuk survive dari Baloyski. Meskipun dia coba untuk membuat tas ini nggak nyaman dari segi farmingan, benar-benar ditahan habis-habisan, tapi Aboy dan juga Nael ini selalu bisa untuk mendapatkan tradingnya. Dan satu buah Iron Hoop dari Dreams gak akan bisa untuk mencuri ke arah Turtles Lane yang dipersembahkan untuk Geek. Nael di arah top lane, one by one situation menuju ke seorang Tas. Tapi Tas tampaknya masih terlalu kuat. Damage yang diberikan dari seorang Tas membuat Nael harus mundur ke arah belakang. Tidak ada solo pick off terjadi kembali Momochan. Tapi masalahnya sekarang Baloyski dia harus mulai berhati-hati karena sepertinya Nael udah nggak bakal bisa ngelakuin stall pick off ketika memang masih ada Deadly Catch di tangan seorang Tas. Dan gimana pemain-pemain dari EVOS ini mereka coba untuk mainin trio mid mereka dengan ngebawa Hijume dan juga dari seorang Dreams yang bisa menculik atau pick off satu pemain dari Geek. Ini mungkin bisa akan jadi satu value yang mahal untuk EVOS di area early-nya. Oke, tapi kalau kita lihat dari segi item ya, tadi Tas baru selesai dengan Hunter Strike di menit yang ke-5. Dan agak sedikit cukup late untuk pembuatannya karena Nailnya udah mendapatkan Maleficor terlebih dahulu dan dia udah punya Fury Hammer. Sehingga mau tidak mau, hanya sebuah split push sajalah metode yang bisa Tas jalankan untuk saat ini. Jika dia mendapatkan 2 poin death. Dan untuk Brands, dia selesai dengan Blade of Despair tapi belum punya movement speed yang cukup. Dan itu dia, Hunter Strike, penetration point yang tinggi dan damage yang mungkin harus diperhatikan sama Geek Farm. Jangan sampai mereka terbawa oleh serangan burst dari EVOS Legends. Tembakan peringatan itu dari Tas untuk tidak terlalu mengambil satu buah inisiasi di area midnya. Namun Luke di sini sudah mulai melakukan rotasi dengan cukup cepat. Satu turret memang sudah dikantongi oleh kedua belah tim. Tapi sepertinya mid kali ini, Nael udah bikin ke arah satu buah Blade of Stasis dan Marky udah dapetin Demon Hunter Sword-nya. Ini makin mendekat ke arah Wind of Nature juga ya. Ketika mungkin nanti dia bakal di all in oleh Dreams. Mungkin akan ada serangan counter juga dari Geek Farm. Sehingga Luke ini satu target yang dari tadi juga belum tumbang. Dan dia ngezoning semua pemain dari EVOS Legends ketika berada di arah jungle. Dan 1v1 situation. Oh, one by one situation, Tas! Dan Dreams setelah dikeluarkan. Tapi nampaknya Nael kasurnya tidak terlalu efektif. Para pasukan dari EVOS. Sementara itu langsung ada pelodihan yang menuju ke seorang Nael, masih bisa mundur ke arah belakang. Walasi dan Lampres warteg gagal, Psycho Knight! Kepleset! Kepleset sedikit, but oke, no problem, gak ada yang jatuh. Mundur ke arah belakang, Tas walaupun tidak punya retribution, dia tetap bisa mendapatkan Turtle. Kepleset! Udah lama ya gak ada momen-momen kepleset kayak gitu ya. Kepleset dikit gak ngaruh. Tapi masih dia mantap. Menuju ke arah Luke. Masih bisa bertahan, melihat terlalu keras Luke yang dimiliki pasukan Geek Farm. Nah itu dia yang belum ketemu jawabannya dari di game yang sebelumnya. Karena Geek Farm kuat banget ketika ada Luke di dalam team fight-nya. Jadi benar-benar kepegang semuanya. Slow effect dan damage reduction yang dia miliki benar-benar ngedeny Brands untuk mendeliver damage. Permainan front to back-nya jadi terpatahkan. Dan buat sekarang EVOS Legends punya jawabannya. Tapi gimana caranya menghentikan Aboy dan juga Nael agar tidak bisa memasuki lini pertahanan dari EVOS Legends. Hijume-nya ini yang bakal ditugaskan untuk bermain langsung dengan raw wave-nya. Ya, dan Nael juga udah nggak bisa ngelakuin solo pick off seperti 4 menit pertama ketika dia coba untuk nge-solo pick off Tas. Karena Tas sekarang udah mulai bisa dibilang memiliki sedikit defensif untuk menahan damage yang dimiliki sama Nael. Dan Dreams, lagi-lagi Iron Hook yang sudah mulai menghantui pemain-pemain dari Geek.
sekarang tinggal gimana cara Baloy bisa Aduh. memaksimalkan satu buah Core of Nature-nya untuk menghindari Iron Hook tersebut. Aduh. Dan pemain defense. Hampir aja. Sebenarnya itu alamak aku kejedot nih. Harus pakai rough wave. Kalau enggak disundul kelar itu. Itu Hijumi bisa dimakan Profesor di sana. Ya, tapi kalau misalkan kita melihat ya dari sebuah distraction di arah mid lane tadi, top lane-nya benar-benar bebas buat Nile. Lagi dan lagi mereka harus menemukan gimana caranya untuk menghentikan pressure lini jauh dari Gifom. Karena Fanny-nya ditugaskan dari tadi untuk melakukan split push. Dan untuk sekarang masih belum ketemu juga gimana timing yang tepat untuk menghentikan Nile dengan cable yang begitu kejam. Walaupun mereka sebenarnya punya Franco di sisi lain. Ya, dan bahkan mungkin distraction-nya nggak cuma datang dari sisi Geek, tapi gimana EVOS kali ini mereka udah mulai perlahan tapi pasti menggunakan strategi yang sama, itu split push, memberikan distraction dan pressure-nya di area atas juga. Dengan lagi-lagi Bennett yang digunakan sama Brans, dia bakal lakukan clear cepat, dia bakal ngelakuin rotasi ketika memang satu lane-nya udah dirapikan oleh Brans sendiri. Oke. Marky juga tidak boleh terlalu overconfident dengan adanya posisi yang terbuka. Lagi-lagi ingat, Hancima dia mantap! Berhasil dapat satu poin kill. Para pasukan dari EVOS. Franco Iron Hook 9 dari 20 untuk ke arah belakang Hijumi. Mencoba melakukan satu buah damage. Raider Apathy from Mas gagal. This is Captain Marquis speaking. Menuju take off. Menuju ke arah Fluffy. Fluffy ter-take down. Para pasukan dari EVOS mereka kembali kehilangan Fluffy. Pertukaran 1 untuk 1. Tapi lebih diuntungkan oleh para pasukan King Fame dan Mania. Mantap. Menuju ke arah Glue. Mencoba ditenggelamkan. Tapi nampaknya gagal. Karena Nile gak mau masuk ke belakang. Nile memilih untuk mundur ke arah bottom lane. Laning-nya akan lebih di-manage. Karena ini udah menuju Lord yang cukup penting, Profesor. Wah ini dia, permainan tarik ulurnya benar-benar kerasa banget. Glue dari Luke benar-benar belum ketemu jawabannya. Nol dead. Apalagi dengan Quantum Charge dia memiliki movement speed tambahan dan dengan split-split dia akan terlepas dari mara bahaya. EVOS lane dengan Brims. Bloody Hand-nya mungkin menuju ke arah Baloyski adalah sebuah jawaban yang baik. Tapi eksekusi selanjutnya, team fight selanjutnya yang harus mereka pikirkan. Gak cuma satu tangkapan saja, tapi mereka harus menangkap 4 kepala lainnya. Sehingga Geek Farm bisa ditumbangkan, tapi dari sisi lainnya lihat Geek Farm. Mereka selalu memberikan efek Terrify, efek yang begitu menakutkan ketika ada Glue dengan look-nya. Jadi mereka juga perlu pertimbangkan, jangan sampai look-nya ke pick off tapi nggak ada backup. Iya, dan the next plan-nya sih sebenarnya untuk EVOS Legends ya, ketika mereka bisa ngeculik atau mungkin mematahkan kepala desanya dari Geek ini. Next step-nya apa? Apakah mereka mau melakukan invasi jungle? Apakah mereka mau cari ke arah Markinya? Mereka mau tumbangin Aboynya? Kita belum melihat itu sampai akhirnya Geek mereka bisa dapetin trade. Tumbangnya Fluffy di area depan akan menahan lagi EVOS Legends yang hampir aja bisa dapetin momentumnya untuk menggiring game ini menuju ke arah mid to the late game. Tentunya itu yang bakal jadi PR untuk EVOS Legends. Oke. Baloyski ngelihat ada air di sana yang dibuat Hijumi. Ngebuat EVOS langsung coba di zoning out. Informasi terdeteksi. Lock! Zoning out from Lock! Akhirnya terus bisa didapatkan oleh para pasukan dari King. Mundur ke arah belakang. Dream terkena satu damage. Cutthroat menuju ke arah Brad. Objektif game ini tercari. Double kill from Glue. Dan Fluffy terperangkap di sana sendiri. Dari menemani. Dan bahkan Kapten Marky belum take off. Kapten Marky belum untuk ready to take off. Mereka sudah kehilangan 3. Momocan, Profesor KB, ini bencana. Di top lane, para pasukan dari King. Mereka memaksa masuk untuk menuju ke arah base yang Legends. Tidak ada damage yang bisa diberikan. Fluffy seorang diri, bahkan Fluffy memberikan badan untuk this is Kapten Marky speaking, ready to take off. Marky, satu poin kill, dan bahkan base terbungkus sangat bebas. Menuju ke arah belakang, standby. Para pasukan dari EVOS Legends, mereka tidak mau di-end dengan sangat cepat. Mereka ingin mencoba untuk meng-clear minion di arah mid lane dan membuat EVOS Legends menolak untuk ditumbangkan. 3 pemain yang tersisa dari EVOS Legends mencoba untuk melakukan defense kali ini, sementara Lock sudah mulai bergerak di area atas, di area bawah pun mulai di-push oleh super minion yang berjalan. Tapi ingat 2 pemain dari EVOS Legends sebentar lagi akan back to the lane of darkness. Baloyski nge-following up, sayang sekali. Wall charge walaupun mahal, tapi nampaknya belum berarti karena tidak ada following up. Dan Glue akan coba ditangkap begitu saja. Berubah menjadi bulir-bulir terbaik ceruk dari King Fam. Dan akhirnya Glue masih selamat. Gluk. Kalau Gluk
kali ini terperangkap Prof, itu bisa menjadi titik cerah untuk EVOS Legends. 4 orang kakinya bener-bener dipegangin, itu semuanya sama glue. Iya tadi pas. Itu arti sesungguhnya dari gue pegangin 4 orang. Dan itu yang dilakukan sama Luke dengan satu buah slam-slamnya dia. Dan lihat dari segi itemnya dia punya blade armor juga. Makanya di sini Brans akan tertinai dari semua serangan dalam bentuk physical damage-nya. Bahkan dia belum punya Hasclaw. Makanya sangat sulit untuk Brans menumbangkan ke arah dari Luke-nya. Dan dari satu sisi lainnya, kita melihat Nile bakal jadi ancaman. Karena apa? Karena culture-nya selalu on point menuju ke arah Brans. Wild Charge juga menjadi sesuatu yang begitu menakutkan dari Geek Farm. Sehingga kombinasi mereka perfect banget di dalam gang sempit. EVOS Legends harus memaksa tim fight-nya keluar dari gang sempit ini. Karena balik lagi, Geek Farm punya banyak banget area of effect yang berbahaya. Dan salah satunya adalah Wild Charge plus Feather Airstrike. Tapi menurut aku Geek Farm mereka harus sudah mulai respect dengan damage dari Brans sih. Abu yang keculik di area base-nya dengan mungkin 3 damage saja. Tapi ini kalau kita ngeliat instant replay by Samsung Galaxy-nya memang ini team fight tanpa ada Marky loh. B. Ya, nggak ada crossbow of tongue. Makanya aku bilang kayak permainan front to back-nya aja nggak bisa dijalankan. Sehingga mereka perlu jawaban lebih untuk front to back-nya ditumbangkan. Depannya dulu dari Geek Farm. Entah itu Baloyski, entah itu Luke, mereka butuh menumbangkan dari EVOS Legends. Sementara EVOS Legends, ini dia yang masalah bagi Geek Farm. Kalau mereka overextend team fight-nya, Brans sama Tas akan punya damage. Ingat, all for one for all untuk Geek Farm. Jadi kalau misalnya mereka gagal dapetin satu objektif Lord ini yang akan mungkin ngebawa mereka bisa mengamankan game ketiga mereka. Dan mereka dipaksa tim fight-nya sama pemain-pemain EVOS Legends. Dan Kayak mereka tadi ya? tumbang semua ya, kayak tadi Be. Ini Oh bakal bahaya. Dreams gagal! Gagal! Flicker for nothing! Dreams kayaknya para pasukan dari Geek Fam. Mereka udah memberikan informasi yang sangat mahal. Tidak ada flicker dari seorang Dreams yang bisa dimanfaatkan oleh para pasukan dari Geek Promotion. Sementara kali ini Baloy udah melakukan zoning terlebih dahulu. Tapi ingat kalau Baloy sampai tumbang sendiri 4 melawan 5 ini juga nggak akan jadi hal yang baik untuk Geek Farm. Setidaknya Marky bakal ngezoning terlebih dahulu pemain-pemain dari Masih mania mantap! Glock yang ditenggelamkan di lautan dan lautan. Mereka akan team fight, mereka akan maju, mereka mau lebih. Bahkan apa yang mencoba untuk menyelesaikan ada One Touch from Baloyski. Melakukan fight time, delay yang dilakukan. Baloyski! Wild Charge yang benar-benar membawa delay waktu yang mahal untuk seorang Nile, Profesor. Ya, ini benar-benar ngebuang banyak source juga, bahkan sampai konsil dikeluarkan untuk escape. Sehingga Baloyski dengan Wild Charge yang benar-benar itu Wild Charge yang mahal banget. Mereka mendapatkan Lord yang enhance yang akan menuju ke arah mid lane. Dan EVOS Legends walaupun mereka mendapatkan Luke, mereka menemukan jawaban dari Luke, tapi mereka tidak menemukan jawaban dari Lord yang akan berjalan dengan super minion. Dan 6.000 gold dari Geek Farm. Mereka tetap unggul, mereka menolak untuk sebuah comeback terjadi di menit ke-17 kali ini. Ya, sementara kali ini pemain dari EVOS Legends mereka harus bisa melakukan defense. Di menit ke-17 Lord yang sudah mulai digiring banget tapi Nael tiba-tiba Gak ada lagi Rafem. Retribution telah didapatkan. Oh, EVOS Legends mereka mencoba untuk bertahan dari 3 lane yang perkasa dari Geek Farm. Di depan sana Fluffy membuka badan. Udah ada weakness point yang terpecah. This is Captain Marquis speaking. Berjalan setelah Fluffy. Tapi ternyata Fluffy masih bisa bertahan. Pada saat dikeluarkan. Terus di depan sana. Baloyski masih coba bertahan. Tapi ternyata Baloyski yang di-all-in. Begitu saja para pasukan EVOS. Mereka berhasil clear. EVOS Legends menolak untuk kalah di game ketiga kali ini. masih bisa untuk melakukan defense Profesor KB dengan hanya memaksakan Mele harus recall dulu dan Marky ngebuka crossbow thing yang terlalu dini menurut aku. Ya, tapi jangan lupakan juga bahwa nantinya winning condition dari Geek dengan membawa Fanny akan meningkat dengan satu split push. Dan tidak terdeteksi sama sekali. Ih, seru banget. Woi. Bahkan bye-bye dari Nile. Itu Fanny-nya pakai force steering, Be. Habis belok kiri, belok kanan keluar dari gang. Belok cuma emang ke kanan sama kiri kebetulan ya. Iya, bener ya? Iya. Oh iya. Dan emang kalau kita lihat ya dari cara defense-nya, teman-teman EVOS Legends mereka mengandalkan Fluffy di lini depan. Mereka tahu persis bahwa damage taken-nya akan ada di sandbag. Ini bakal cuma ada di Fluffy dan kebetulan Fluffy dengan menggunakan Fredrin, dia punya immortality jadi overextend team fight-nya bakal lebih power dari EVOS Legends. Namun
perlu disadari juga Dreams perlahan-lahan akan ready dengan flickernya. Iya, ini Dan yang cukup teman-teman dari menyenangkan Geek Farm perlu aware akan hal tersebut. Karena tadi misplay, flickernya sudah digunakan terlebih dahulu. Tapi buat sekarang flickernya ready. Tapi Di all in, one charge, itu saja Fluffy. Masih ada Immortality yang mencoba mempertahankan dirinya di sana. Flicker bahkan mau tidak mau dikeluarkan. Udah ada ikan hiu, ikan pipit yang dikeluarkan oleh seorang Tas membuat Geek Farm nggak mau masuk lebih dalam lagi. ada ya ikan pipit. Nggak ada burung pipit. Tapi ya itu yang mungkin bisa dilakukan sama Geek Farm. Mereka ngepuk dan mereka paksa mundur satu pemain dari EVOS yang di negara depannya antara dari seorang Fluffy atau Tas atau bahkan Dreams. Setidaknya kalau mereka bisa buying time lebih lama, memaksa pemain-pemain dari EVOS untuk balik recall terlebih dahulu. Tapi masalahnya itu nggak cukup buat Geek Farm. EVOS sekarang mereka bisa aja untuk paksa team fight 5 lawan 5 dengan lagi-lagi Baloi yang bisa aja terculik atau Luke nanti yang terkena Iron Hook, B. Wah ini dia. Masalah utamanya juga tarik ulur Lordnya sih. Yang bisa narik ulur Lordnya cuma Fluffy sama kebetulan dari Baloyski. Dari Romer dan juga XP Laner. Karena kalau Tas sama Nile yang bakal tarik ulur dari segi Lordnya ini jatuhnya kayak bonyok duluan sebelum team fight. Iya, udah bonyok di all in, tapi lihat Marky membuka weakness point, crossbow tank sebagai sebuah damage yang bisa diperhatikan dan jangan sampai Marky tidak trigger disiplin. Kalau Marky trigger disiplin, wah ini bahaya banget sih. Dia benar-benar harus mundur, dia harus gunain crossbow tanknya dengan wise. Tapi udah terlihat Nile, berarti tandanya tidak ada backup sandwich dari EVOS. Backline-nya masih aman harusnya. Dan EVOS Legends mereka tidak mau melepaskan Lord kali ini. Mereka dari Geek Farm, EVOS Legends berkutat di area yang sama, Momochan. Ya mereka malah harus lakuin kontes sih. Setidaknya jangan biarin Geek Farm ini bisa ngedapetin wilayah rivernya terlalu bebas. Kemungkinan lagi-lagi harus memaksimalkan dengan satu buah Iron Hook yang dimiliki sama Dreams. Oke, tapi Baloi bakal jadi masalahnya... garda depannya, Be. Iya, tapi masalahnya Bottom lane? Bottom lane-nya slow push. Pelan banget dari Geek Farm sehingga ini akan ngebeli waktu banyak juga dari EVOS. Masalahnya udah ada informasi dari bottom lane, udah ada Kadita di depan sana. Fluffy bakal coba dipaksa. Damage terlalu besar. This is Captain Marky speaking. Tapi ternyata Fluffy memaksa Glue mundur karena belakang Panther Strike-nya for nothing. Informasi yang telah diberikan semua sword skill-nya hanya untuk Lord. Semua all-in yang dikeluarkan oleh para pasukan Geek hanya untuk mengusir EVOS Legends dari Pidlot, Momochan. Landing control yang dipegang sama Geek Farm ngebuat EVOS jadi overthinking, ngebuat EVOS jadi harus peka sama minimap mereka. Karena tentunya dari super minion ini akan mulai berjalan dari atas dan juga mid-nya. Mania mantap, coba di all-in begitu saja, tapi Lur masih ada Immortality. Masih bertahan, tidak mau terlalu terburu-buru. Pedal Strike-nya telah dikeluarkan, tapi nampaknya Pedal Strike-nya agak terlalu terburu-buru. Karena kalau tadi pun, para pasukan dari EVOS, mereka harusnya juga nggak bisa melakukan following up team fight. Kalau mereka following up team fight ini bakal banyak banget menguras tenaga. EVOS Legends masih punya power. EVOS Legends masih ada Brand. Di depan sana wajahnya berasal dari Brand. Refleks yang sangat luar biasa. Tapi dibalik itu semua, di depan bottom lane Nile mencoba untuk mencuri sedikit fast trade dari EVOS Legends. Langsung ada backline di Soran. Nile coba untuk menunggu di mana Hijumi berada. Dan bahkan mencoba untuk guard hilang begitu saja. King memaksa tembus EVOS Legends kali ini. Benar-benar di posisi yang sulit. Bahkan EVOS Legends membalikan kembali keadaannya. Di sini Captain Marky speaking. Masih mendapatkan satu. Brand masih mau lebih. Marky gak ada lagi yang bisa diselamatkan. Marky versus EVOS Bane. Dan EVOS bakal kalah. EVOS masih bertahan. Minus satu jantung tentunya untuk EVOS Marky. dan menyisakan Marky sendirian kali ini. Dan masih berani untuk maju. Marky Masalahnya ini masih 4 lawan 1. Benar. Mereka harus defense. Dan bahkan Marky tidak defense di dalam base. Marky Dreams, mencoba Dreams. untuk bertahan. Ada Dream di depan sana. Mencoba untuk melakukan buying time. Tapi nampaknya ini tidak terlalu berhasil. Karena Marky bakal coba dipaksa oleh para pasukan dari EVOS. Ini pacara. EVOS Legend. One strike pose. Ezreal mencoba dipaksa. This is Captain Marky speaking. Tapi nampaknya tidak terlalu berarti. Karena Marky akan di-all-in. What the epic comeback from EVOS Legends. EVOS Legends mengembalikan dengan hanya